Hai guys, balik lagi ke channel kita di Sun Project OMG. Nah, melanjutkan yang tadi nih ya. Kita udah lanjut lagi, jadi udah selang sekitar 1 jam daripada yang tadi awal-awal, dimana Doge naik tinggi dari 0,26 something, 25 something sampai ke 0,32 karena di tweet oleh si Elon Musk. Kayak gini nih tweetnya. Nah, ini Twitternya tadi nih 2 jam yang lalu ya kan, dia bilang Doge Father, the Doge Father gitu kan, NSL 8 Mei. Nggak paham sih gue ini maksudnya apa, cuma ini di tweet sama dia. Kan kalau kemarin kan apa Docoin Day atau apalah itu kan istilahnya kan, langsung di tweet sama dia menyebabkan Doge-nya langsung naik guys. Dan yang mana Doge itu tadinya itu dia stuck. Nih gue zoom ya, dia stuck di sini nih. Nih. Ntar ya sambil nunggu itu. Dia tuh tadi stuck di sini guys. Nih, dia stuck di sini nih. Di poin 7 sini tuh stuck nih. Stuck terus nih di 28 juga. Jadi nggak bisa nembus di 28 dia guys. Jadi ini nggak bisa nembus di 28 di sini karena resistansinya gede banget. Habis itu dia sideway lagi, dia sideway, nggak pernah bisa nembus ke situ. Tiba-tiba karena si Elon Musk tweet, dia langsung going up push. Langsung berapa bar nih? Pokoknya tadi lewat dari 25 something itu langsung go to 232. Ya, hampir 32. Hampir 32 sih tadi. Tuh, terus habis itu turun lagi ke sini. Habis itu turun dan naik lagi. Nah, jadi kalian lihat di sini ini gue geser dulu, muka gue gangguin aja nih. Lu lihat di sini nih volumenya ada sejuta dia. Ada 1.893 juta. Jadi ada 1M894 juta dan makin naik. Ini adalah volumenya. Nah, sebelumnya nih, ini dia nggak bisa naik itu volumenya cuma 800 guys. Cuma 800. Jadi begitu di tweet dia langsung naik ke 1.2 atau 1.3. Naik ya sampai sini. Habis itu dia turun lagi. Tapi volumenya nambah terus. Nah, itu yang menyebabkan tetap naik sih, akhirnya bisa break the resistance sih. Karena di sini juga tuh gila banget di sini yang mau jual tuh banyak. Yang mau jual banyak. Jadi ini kita simak terus saja. Sedangkan kalau gua itu dari pengaman Doge yang kemarin ya kan, itu gua masih ada nyangkut di sini nih. Tuh, lihat tuh di pucuk. Sebenarnya nggak pucuk-pucuk amat nih ya, pucuk lah ya, 0,38 terus sama 0,34 di situ ya. Yang lainnya udah ketebus semua nih, termasuk yang di 0,31 itu udah ketebus karena limiternya udah gue copot. Begitu gue lihat di sini trennya dia naik, jadi gue copot limitnya. Nah, terlepas dari Doge itu yang lainnya itu memang lagi kemarin lagi bullish ya, jadi naik terus guys, dari titik ini nih naik terus. Dan jujur gue yang ini memang gue skipin karena pada saat itu gue telat momen guys. Jadi kalau gue nembak di sini gue ragu-ragu apakah akan naik atau turun, walaupun pada bilang ini naik terus nih, ntar akan nembus sekian lah itu BNB gitu ya istilahnya. Cuman ya udah nyampe atas pasti turun lagi. Jadi kayak udah ETH itu kemarin tuh udah nembus dia punya base point di atas, tapi turun lagi guys, terus sekarang ini kayaknya sih bullish, bearish, jadi turun nih. Cuma ya kita lihat aja apakah nanti naik lagi. Nah, pas semuanya lagi pada turun. Nah, terus kalau ditanya strategi gua apa, kan gua nubitol nih, strateginya apa sebenarnya sih ya lihat momentum aja ya. Gua udah ada titik belinya di bawah. Tadi malah gue ada salah prediksi karena gue tadi mau bermain di rentang wave-nya ini nih, gue mau main di sini. Di sini gue mau main nih gitu ya ceritanya. Jadi pas sampai ke atas gue jual, gue berharap dia turun lagi karena gue pikir sideway gitu ya. Tapi ternyata enggak, ternyata di portion sini dia naik lagi. Gue bilang sialan, berarti artinya gue kecepatan jualnya kalau gitu. Tapi nggak apa-apa karena masih banyak poin-poin yang lain. Tadi yang poin yang gue jual paling itu adalah poin yang punya gue paling bawah, itu di 28 itu gitu istilahnya. Dia udahlah lumayan lah gitu ya buat beli martabak.
Oke, jadi intinya gitu, tapi ternyata trennya bukan sideway, tapi naik karena naik aja terus. Nah, karena gini guys, tweetnya Elon itu berlaku 24 jam kasarnya. Kenapa? Gini, karena waktu dia nge-tweet itu di kita itu tadi sekitar jam 2-an gitu loh. Kalau di sana mungkin sekitar jam 3 subuh lah gitu. Jadi dia tuh subuh-subuh nge-tweetnya. Efeknya di kita jebret. Nah, di Amerikanya sendiri atau di belahan dunia lain yang berbeda 12 jam sama kita, itu kan masih malam, masih pada tidur, Cok. Nanti begitu mereka bangun, mereka lihat, wih, ada tweet nih. Jadi ada domino efeknya gitu loh. Nah, gua nggak tahu ini akan bertahan sampai kapan atau sampai titik mana gitu, gua nggak tahu. Yang jelas pastinya kalau kalian main bukan bukan cuma koin ini, kalian bisa juga sambil ngecek-ngecek koin yang lain, jangan kehilangan momennya. Atau kalian bisa set limit seperti yang gue lakukan. Jadi gue lakukan di sini sebentar. Gue ada di sini ada open order ada 3 nih. Ya, gue open order di sini ada 3. Ya kita main kecil-kecilan aja. Ya kan, gue ada set limit di 0.39 itu segini, terus di 0.42 segini dan satunya lagi segini. Jadi di total ini mungkin ada sekitar apa ya? Ada sekitar 800 USD di situ yang masih nyangkut di atas gitu. Nah, kalau yang lain kesebar di koin-koin yang lain dan di sini gue ada masukin juga sedikit di bawah biar nyambung ke atasnya gitu. Karena gue ada kepikiran nggak tahu nih kalau misalkan yang di atas nggak sampai, gue akan cut loss tuh yang di atas. Yang ini kan gue belinya di poin 308. Terus ini di 304. Jadi 308 itu kalau gua kurangin 10% mungkin di bentar. Kalau gua kurangin 10% itu di sekitar 35-an gitulah ya, more or less 35-an. Mungkin kalau emang nggak kejemput, gua akan cut loss di situ 10%, nggak apa-apa. Nutup range yang di sini nggak apa-apa juga. Apa istilahnya? Jadi yang di bawah cuan, yang di atas rugi sedikit, buat gue nggak masalah ya, karena ya prinsipnya gue sih nggak serakah gitu. Maksudnya ini kita main bukan buat fun juga sih, kita main untuk sebagai pembelajaran juga. Apakah kita bisa memahami dan mendapatkan opportunity yang pas. Jadi mental di sini cari duit atau aji mumpung atau karena lagi hype gue ikut-ikutan gitu ya. Memang lagi hype, tapi kita mesti memahami hype-nya itu seperti apa, positifnya apa, negatifnya apa. Jadi kita nggak cuma ikut-ikutan, tapi kita jatuh ke kayak beli kucing dalam karung gitu loh. Enggak, jangan gitu guys. Mungkin awal-awal pasti banyak yang gitu, tapi lu mesti coba pahamin dulu gitu. Pahamin marketnya, pahamin koin yang lu beli. Kalau misalkan gua pilih koin-koin lain nih, misalkan yang murah-murah kayak Doge gitu ya, yang lainnya kan juga banyak, itu pahami dulu, lihat dulu developernya siapa, cek websitenya dia, bagus nggak develop websitenya. Kalau mau bikin website sama gua ya, promosi deh. Maksudnya bikin websitenya bagus nggak? Karena di situ kelihatan website bagus atau nggak itu kelihatan dari value-nya. Nah, value itu berarti kelihatan dari developer itu serius nggak nge-build websitenya dia, gitu. Karena beda loh website yang kayak BTC, ETH itu beda dengan yang koin-koin yang lain itu beda. Kalau yang koinnya bikinnya asal-asalan juga webnya juga beda lah gitu istilahnya. Jadi di situ kita bisa menilai, kita bisa dapat trustnya atau enggak untuk kita beli koin itu. Oke? Nah, sekarang lanjut lagi ke Doge nih. Doge-nya udah naik ke 0,32. Tebak-tebakan nih kira-kira ya. Kira-kira bisa naik ke titik ini enggak? Kalau naik ke titik ini gue beli TV, guys. Kalau naik ke titik ini gue beli TV karena memang apa ya, sekarang model TV Android yang bisa dilihat di bisa nonton Netflix apa segala macam itu loh. Jadi nanti gue bisa open di sana juga gitu kan seru ya. Jadi ngeliatnya kan lebih gede gitu. Jadi gue bisa lihat TV yang gede, Cok, sebagai monitor gitu ya. Sekarang masih 31, masih ke 39 ya. Ini kita sorry, kalau terlalu pendek nggak gitu enak lihatnya ya. Sedangkan kita lihat di sini resistensinya ya di 32 banyak nih, ada 10 juta. Terus habis itu kita lagi lihat nih ya, banyak sih. Coba yang paling banyak apa, di 33 ada 10 juta. Di pokoknya bentuknya 00 itu banyak guys resistensinya. Ini berarti di 34 juga gede nih. Coba ya, di 34 ada 12 juta tuh, gede-gede, Cok. Di 35 ada lagi nih. 35 24 juta, gila. Jadi ini makin naik tuh makin tinggi resistensinya loh, Cok.
Lu lihat ya. Ini 32 udah tembus. 32 udah tembus. Kita lihat nih yang di 33-nya, mana 33, 32, 33, 33, 33. Nih, 33 nih. Nih, di sini sorry, salah itu 333, Cok. Nih, di 330 itu 10 juta ya. Itu kalau tembus itu berarti dia akan bisa ngelewatin yang ini, cari-cari bisa lah. Yang tinggi lagi tuh di 340. Mana 340? Nih, 340 ada 7 juta, lebih kecil daripada yang 33 tadi ya. Terus habis itu apa jadi biru? Dia naik ke 32 masih di 35, tadi banyak banget 25 juta di 35, Cok. Gila. Terus naik ke 36. 36 kelihatan, oh kelihatan di 8 juta, 36 nggak terlalu. Oke, jadi titik-titiknya itu di 35 ya. 35 itu berat ya. Di 35 itu berat. Berarti poin gua yang kan gua udah ngamanin poin nih. Yang di ini nih. Ini sih gue cuek aja, maksudnya ini gue nothing tulus ya. Jadi mau lolos nggak apa-apa, nggak lolos juga nggak apa-apa gitu, cuekin aja udah. Karena gue yakin Doge itu suatu saat pasti akan naik gitu. Jadi ini yang ini cuekin aja nih, biar aja duit tidur di sini. Ingat, kita mainnya pakai duit dingin, bukan duit panas. Kalau duit panas lu pala lu senut-senut. Nah, kemana ada yang WhatsApp gue, ada yang message gue, bang bisa tidur nggak bisa makan. Iya, kalau lu pakai duit panas pasti nggak bisa tidur nggak bisa makan. Orang pakai duit dingin aja kadang-kadang shit banget. Sebenarnya shitnya bukan karena rugi atau enggak. Kita nggak bisa bilang rugi guys, karena kan itu nyangkut. Kalau lu take duitnya saat itu juga, atau lu sell, atau karena lu nggak kuat mental lu sell, lulus. Berarti duit lulus. Tapi kalau misalkan lu nggak pakai video gue yang pertama ya, kan ada 3 cara tuh. Kalau yang pertama berdoa ternyata kejemput. Nah, koin gue semua kejemput nih. Yang belum kejemput itu ada XRP sama apa? TKO. Itu belum kejemput karena XRP itu turun hampir 50% kemarin. Jadi cuekin aja. Dan itu gue pakai yang pertama, rule pertama, gue berdoa aja karena gue yakin nanti pasti akan ke atas. Jadi gue santai aja. Ada telepon, Cok. Gue mau ganti nilai. Ya sudahlah. Yang jelas ini semua yang gue beli di bawah itu sudah aman. Jadi kasarnya nih gue akan standby di sell. Gitu ya. Nanti tinggal gue klik kebeli, cuman mesti beberapa kali, takutnya nggak kebeli semua gitu loh. Jadi mesti beberapa kali kita lakukan. Dan satu lagi gue akan buka handphone gue yang satu lagi untuk jual juga gitu. Jadi untuk jaga-jaga aja. Nah guys, sekarang dia turun lagi. Ini juga pasti akan masih lama sampai nanti malam istilahnya, sampai nanti di dunia yang kebalik sama kita itu pada bangun gitu kan, dan dia lihat suasananya mungkin itu akan naik lagi gitu ya istilahnya. Jadi kalau prediksi gua Nubitol ya, ini kita ngomongin lokal itu naik ini di 25.400. Ini kasarannya sampai ke 32. Ya, jadi dari asumsi lah 26 lah ya, 26 pas. Jadi di 26, 27 kan 26, berarti 27, 28, 29, 30, 31, 32. Berarti ada 6. Jadi kemungkinan dari 32 ini minimal bisa ditambah 6 lagi. Jadi mungkin ke 38, tapi gue nggak tahu ya apakah bisa di atas itu. Harusnya sih bisa, karena yang sebelumnya aja itu bisa tembus sampai ke di atas 42. Waktu itu gue jual itu Doge di mentok-mentok paling atas di situ di 6.500. Waktu itu gue jual 6.500 gue jual gitu. Jadi yang nggak tahu yang sekarang gimana. Yang jelas kalau main itu kita mesti santai ya. Apapun yang kamu pilih, apakah kamu beli ataupun kamu nggak beli, di posisi manapun kamu beli itu adalah risiko ditanggung masing-masing ya. Gua ini cuman kasih tahu aja untuk knowledge. Ini ini hari ini live streamingnya untuk Doge nih dari bawah itu seperti itu gitu. Cuman waktu gue bikin video ini yang pas di bawah itu kurang bagus karena gue pakai handphone ya. Jadi gue agak shock juga gue pakai handphone, tapi kalian bisa simak
setelah closing gue ke di video ini. Oke. Nah, oke, jadi segitu dulu dari kita. Selamat nungguin apakah kamu cuan atau enggak hari ini dengan momentum yang ada. Itu semua balik lagi ke keputusan kamu masing-masing, ya kan? Apakah kamu mau beli atau enggak, itu keputusan kamu masing-masing, ya kan? Jadi gue tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi, apakah kalian untung ataupun rugi gitu ya. Ini cuma kasih lihat informasinya aja. Sekarang lagi proses live trading. Oke, sampai jumpa di vlog kita yang selanjutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe, dan dukung terus channel kita. Oke, thank you juga ke Tama yang udah nge-share di apa di story Instagramnya dia. Oke, see you, bye bye. Nih nonton nih waktu gua videoin pakai handphone nih pas awal-awal kayak gimana. Oke, ciao. Gokil ini di pump, cok. Dari kemarin ini nunggu 0,8 aja nggak bisa tembus nih. Di 0,28 itu resistensinya gede banget itu. Nggak bisa tembus dari kemarin. Volumenya juga masih kecil. Cuma tadi di pump dari bawah langsung ngegas ke atas. Gokil emang nih.